Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmadin Umar, salah seorang pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah sejarah intelektual, yakni pengertian dan ruang lingkup sejarah intelektual. Rustam E. Tamburaka di dalam sebuah buku yang ditulisnya Pengantar Ilmu Sejarah, ia menjelaskan bahwa asal kata intelektual itu dari bahasa Inggris intellectual, dari kata dasar intelek yang berarti orang pandai, seperti kata intelligence yang berarti cerdas, pandai, dan intelijensia yang berarti kaum terpelajar atau kaum cerdik pandai. Di dalam buku yang sama juga dijelaskan bahwa intelektual itu merujuk kepada seseorang ditekankan dari segi kemampuan nalar berpikirnya terhadap permasalahan nyata di sekitar kita dan kecerdasan menggunakan indera atau pengalamannya secara tajam, tepat, dan bermanfaat. Dari pernyataan itu, kita bisa menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa sejarah intelektual itu secara umum menyoal proses penemukenalan ilmu pengetahuan lalu dikembangkan oleh kaum cerdik pandai pada zamannya, serta memiliki pengaruh lintas zaman atau sesudahnya. Topik Abdullah dan Surjo Miharjo misalnya, sang penulis buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif, menjelaskan bahwa arti sejarah intelektual sebagai pokok masalah data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Adapun yang menjadi bahan terpenting menurutnya dalam kajian ini adalah karya para filsuf, seniman, penulis, dan kaum ilmuwan. Diilhami oleh pandangan Brinton, salah seorang sejarawan Amerika Serikat yang pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Anatomy of Revolution, sejarah intelektual menurutnya mencoba mencari kembali dan memahami persebaran karya-karya para pemimpin kebudayaan dan ide-idenya pada masyarakat tertentu. Kemudian, sejarah intelektual itu juga mencoba mengerti hubungan antara masyarakat, pengikut, serta berkepentingan dengan ide-ide tertentu dan masyarakat lain yang tidak sama sekali. Pertanyaan menarik kemudian adalah, dari mana sesungguhnya akar tradisi akademik bernama pembelajaran sejarah intelektual itu bermula, atau kajian sejarah intelektual itu berawal? Di dalam sebuah bahan ajar yang ditulis oleh almarhum Intan Densi Kamar, salah seorang pengajar jurusan pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM, menjelaskan bahwa sejarah intelektual itu bermula di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Dialah James Harvey Robinson memperkenalkannya melalui sebuah karya tulis yang berjudul The Mind in the Making, The Relation of Intelligence to Social Reform. Dalam perkembangannya, sejarah intelektual itu
melahirkan beberapa tipe kajian yang oleh Grand Britain membaginya ke dalam 3 tipe atau 3 kategori. Yang pertama ia sebut sebagai sejarah intelektual yang menyasar aspek perkembangan fakta mengenai siapa menulis apa serta bagaimana cara mempublikasikannya. Selain itu, fakta apa saja yang disajikan serta apa yang dihasilkan dari sebuah media budaya. Yang kedua, sejarah intelektual menurutnya adalah sebuah istilah atau sebuah pemikiran dengan konten yang berhubungan dengan kartografi ide-ide. Orientasi kajiannya mengarah kepada analisa terhadap unsur-unsur pokok dan pengelompokan ide-ide. Dan yang ketiga, sejarah intelektual menurutnya menyoal tentang hubungan antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang dilakukan. Melakukan dalam hal ini dianggap memiliki kompleksitas yang nyata. Kemudian, di dalam membelajarkan atau mengembangkan kajian sejarah intelektual, dikenal beberapa nama atau istilah yang dilekatkan pada eksistensinya. Seperti misalnya, sejarah intelektual itu dilabeli dengan istilah sejarah mentalitas, ada yang menyebutnya cultural history, ada yang menyebutnya social ideas, ada melafalkannya dengan sebutan history of ideas, dan lainnya. Pertama, sejarah mentalitas dalam pandangan sejarawan Sartono Kartodirjo menurutnya menyoal 3 fakta dalam sejarah. Yang pertama ia sebut sebagai mentifak, yakni ide, pikiran dan gagasan. Kemudian sosiopat, yakni struktur sosial. Kemudian kelembagaan, organisasi dan artefak, yakni benda-benda. Yang kedua adalah cultural history yang menyorot ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu produk budaya universal, baik berupa material maupun imaterial yang berdinamika seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Kemudian yang ketiga adalah social ideas yang berkonsentrasi pada kajian mengenai sejarah paham atau isme yang berkembang pada masyarakat menurut lokalitas atau ruang dan waktu. Lalu yang keempat adalah history of ideas, menyinggung tentang sejarah ide-ide yang berangkat dari satu asumsi bahwa ide merupakan atau selalu hadir dan menjadi bagian tak terceraikan dari setiap babakan atau periode sejarah. Nah, dengan demikian mengacu pada beberapa uraian terhadap pengertian maupun konsep secara intelektual itu, dapatlah diketahui bahwa secara singkat objek kajiannya adalah hasil pemikiran siapa tokoh-tokoh dan pelopornya atau pengembangnya, kemudian konsep serta ide yang dikembangkan serta pengaruhnya baik pada masa di mana sang tokoh itu hidup maupun pada zaman sesudahnya atau bahkan sampai sekarang ini hingga di masa mendatang. Lebih lanjut, kajian sejarah intelektual itu juga perlu dikemukakan bahwa kaitannya dengan posisinya yang berada di antara 2 bidang kajian, yakni sejarah filsafat di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Dalam hal ini sebenarnya sangat menarik ketika dipersentuhkan dengan karya dari Thomas Kuhn mengenai peran
paradigma dalam revolusi sains melalui karya tulisnya yang bertajuk The Structure of Scientific Revolution, yang insya Allah akan dibahas pada bagian lain atau pada episode berikut dari mata kuliah sejarah intelektual ini. Demikian penggambaran atau deskripsi mengenai pengertian dari sejarah intelektual. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.